Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safiti dengan NIM 240104030 dari Prodi Hukum Pidana Islam. Ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai alasan penghapus pidana. Jadi yang poin pertama itu ada pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi dirinya dari ancaman atau serangan yang tidak adil, dan pembelaan terpaksa juga dapat dilakukan dalam situasi darurat. Agar pembelaan terpaksa dapat diakui sebagai alasan penghapus pidana, maka harus memenuhi beberapa syarat dan menjalankan ketentuan undang-undang yang jelas dan tidak ambigu. Adapun syarat-syarat berikutnya yaitu yang pertama ada ancaman atau serangan yang nyata, yang kedua tidak ada pilihan lain, yang ketiga tindakan yang profesional, yang keempat tidak ada niat untuk menyerang. Jadi ada contoh dari pembelaan terpaksa. Yang pertama yaitu ada seseorang yang sedang berjalan di jalan misal, terus tiba-tiba diserang sama orang lain, maka ia berhak melakukan pembelaan terpaksa untuk melindungi dirinya, contohnya menghindar. Habis itu jika dalam melakukan pembelaan terpaksa tersebut ia menyebabkan cedera pada orang yang menyerangnya, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena dia di situ untuk melindungi dirinya gitu. Poin yang kedua ialah pembelaan yang melampaui batas. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah tindakan pembelaan terpaksa yang tidak profesional dengan ancaman atau serangan yang dihadapi. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian atau cedera yang tidak perlu pada orang lain. Syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Agar pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat diakui sebagai alasan penghapus pidana, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, ancaman atau serangan yang nyata. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas hanya dapat dilakukan jika ada ancaman atau serangan yang nyata dan tidak dapat dihindari. Yang kedua, tidak ada pilihan lain. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas hanya dapat dilakukan jika tidak ada pilihan lain untuk melindungi diri. Misalnya seperti melarikan diri atau meminta bantuan. Yang ketiga itu tindakan yang tidak sepenuhnya profesional. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus tidak sepenuhnya profesional dengan ancaman atau serangan yang dihadapi. Yang keempat, tidak ada niat untuk menyerang. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus dilakukan dengan niat untuk melindungi diri, bukan dengan niat untuk menyakiti atau menyerang orang lain. Contoh dari pembelaan yang melampaui batas ini sama dengan contoh pembelaan terpaksa yang poin pertama tadi, cuman bedanya ini cederanya lebih parah. Cederanya ini melampaui batas gitu. Contohnya sama aja. Jadi yang poin ketiga yaitu menjalankan ketentuan undang-undang. Menjalankan ketentuan undang-undang adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kewajiban atau tugas yang diatur oleh undang-undang. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan ketentuan undang-undang. Syarat menjalankan ketentuan undang-undang agar menjadi ketentuan undang-undang dapat diakui sebagai alasan penghapus pidana, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ketentuan undang-undang yang jelas. Menjalankan ketentuan undang-undang harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, kewenangan yang sah. Menjalankan ketentuan undang-undang harus dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan yang sah untuk menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Yang ketiga, yaitu tindakan yang profesional. Menjalankan ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan tindakan yang profesional dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, tidak ada niat untuk menyerang. Menjalankan ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan niat untuk memenuhi kewajiban atau tugas yang diatur oleh undang-undang, bukan dengan niat menyerang atau menyakiti orang lain. Contoh dari menjalankan ketentuan undang-undang. Seorang polisi yang melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku kejahatan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam melakukan penangkapan tersebut, polisi harus memenuhi syarat yang memiliki kewenangan yang sah, melakukan tindakan yang profesional, dan tidak memiliki niat untuk menyerang sama sekali. Jika polisi memiliki syarat-syarat tersebut, maka tindakan penangkapan tersebut dapat diakui sebagai alasan penghapus pidana. Poin terakhir yaitu menjalankan perintah jabatan. Bawahan atau
Pejabat yang menjalankan perintah jabatan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kewajiban atau tugas yang diatur oleh perintah jabatan. Perintah jabatan adalah perintah yang diberikan oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada atasan yang berada di bawah perintah jabatan dapat diakui sebagai alasan penghapus pidana. Maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, perintah jabatan yang jelas. Menjalankan perintah jabatan harus berdasarkan pada perintah jabatan yang jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, kewenangan yang sah. Menjalankan perintah jabatan harus dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan yang sah untuk menjalankan perintah jabatan itu sendiri. Yang ketiga yaitu tindakan yang profesional. Menjalankan perintah jabatan harus dilakukan dengan tindakan yang profesional dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, tidak ada niat untuk menyerang. Menjalankan perintah jabatan harus dilakukan dengan niat untuk memenuhi kewajiban atau tugas yang diatur oleh perintah jabatan, bukan dengan niat untuk menyerang atau menyakiti orang lain. Contoh dari menjalankan perintah jabatan yaitu seorang tentara yang melakukan operasi militer berdasarkan pada perintah jabatan dari atasannya. Dalam melakukan operasi militer tersebut, tentara harus memenuhi syarat-syarat seperti memiliki kewenangan yang sah, melakukan tindakan yang profesional, dan tidak memiliki niat untuk menyerang. Jika tentara memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tindakan operasi militer tersebut dapat diakui sebagai alasan penghapus pidana. Baik, sampai di sini saja penjelasan materi yang saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.